Dari keluarga korban, kuasa hukum korban Dini Sera melapor ke Komisi Yudisial KAE terkait putusan Majelis Hakim yang memvonis bebas Gregorius Robert Tanur. Keluarga minta keadilan dan menilai putusan hakim tidak masuk akal. Kuasa hukum korban Dini Sera berharap Komisi Yudisial segera memeriksa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memvonis bebas Robert Tanur. Kuasa hukum juga membawa sejumlah bukti pendukung seperti foto serta hasil visum yang menunjukkan korban meninggal bukan karena kandungan alkohol. Sementara ayah korban Dini Sera meminta keadilan karena menilai putusan hakim tidak masuk akal. Majelis Hakim yang melakukan pemeriksaan perkara terhadap GRT yang kita tahu bersama sudah diputus bebas. Semoga 3 majelis hakim itu segera dilakukan pemeriksaan dan segera dilakukan penindakan dari Komisi Yudisial. Ini juga membawa bukti-bukti berupa surat dakwaan yang berisi tentang hasil visum yang dikatakan bahwasanya hasil visum itu tidak menerangkan meninggal karena minum alkohol. Begitu. Dan juga kami menunjukkan di dalam surat dakwaan itu juga bahwasanya tidak ada niat dari tersangka GRT untuk membawa korban ke rumah sakit sebagaimana yang dijadikan pertimbangan hakim dari Pengadilan Negeri Surabaya untuk memutuskan bebas. Kecewa, walaupun bapak orang bodoh, apalagi orang pintar ya, bapak juga orang bodoh, tidak masuk akal gitu. Dengan keputusan 12 tahun, datang-datang tiba-tiba ada informasi dari Pak Dimas, lagi pengajian 100 harinya almarhum, ibunya almarhum itu ada informasi katanya divonis bebas. Mukti Fajar Nur Dewata, anggota dan juru bicara KAE menyebut akan menindaklanjuti laporan keluarga dan kuasa hukum korban Dini Sera. Komisi Yudisial bakal mempelajari terlebih dulu laporan dan kemudian membentuk tim investigasi. Laporan tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 tentang penanganan laporan masyarakat. Adapun bisa saya jelaskan bahwa pertama adalah proses administrasi. Setelah proses administrasi kita menganalisis dari berbagai bahan-bahan hasil investigasi maupun dokumen-dokumen dan saksi yang ada. Lalu coba kita panelkan. Dalam panel itu nanti akan diputuskan apakah kasus tersebut ditindaklanjuti atau tidak. Jika ditindaklanjuti, maka akan dilakukan pemeriksaan terhadap pelapor, terhadap saksi-saksi, dan terakhir terhadap majelis. Gabungan LBH se-Jawa Timur menggelar demo di depan Pengadilan Surabaya. Mereka memprotes vonis bebas Robert Tanur dalam kasus dugaan penganiayaan kekasihnya hingga berujung kematian. Massa membawa spanduk dan poster serta melakukan aksi tabur bunga sebagai bentuk kecaman atas matinya keadilan. Massa meminta Ketua PN Surabaya mengevaluasi putusan hakim yang dinilai tidak logis. Massa juga mengumpulkan uang koin yang dimasukkan ke dalam botol plastik untuk diberikan kepada majelis hakim yang menyidangkan terdakwa Ronald Tanur. Sebelumnya, Ronald Tanur divonis bebas atas kasus dugaan penganiayaan kekasihnya Dini Sera hingga berujung kematian. Keadilan di negeri ini, khususnya di kota Surabaya, seorang hakim yang bernama Erin Tuas Damade dan kawan-kawan memvonis seorang pembunuh dan menganiaya pacarnya sampai meninggal divonis bebas. Apakah tidak konyol? Logis tidak? Keluarga Dini Sera juga menemui Komisi 3 DPR guna mencari keadilan pasca vonis bebas Ronald Tanur. Wakil Ketua Komisi 3 Habibur Rahman menilai kasus ini janggal. Pihak Komisi 3 DPR akan menerima audiensi dari pihak keluarga korban penganiayaan almarhum Dini Sera. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman mengatakan kasus ini janggal. Alasannya penganiayaan yang mengakibatkan kematian seseorang harusnya tidak divonis bebas.
Komisi 3 DPR RI mendukung penuh pihak keluarga untuk mengajukan kasasi. Gak tahu. Ya, kami melihat ini sangat-sangat janggal karena kami amat sangat prihatin dengan putusan seperti ini. Kalau dari rekaman video yang kami lihat juga ya, kami lihat di di media sosial ya dan di televisi juga, sebenarnya nggak masuk akal yang bersangkutan divonis bebas.